Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sumaya Education. Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel YouTube Sumaya Education. Untuk memahami materi yang akan disampaikan, dimohon untuk menyelesaikan pemutaran video dari setiap pembahasannya. Berikut ini kita akan membahas terkait tes intelijensia umum atau TIO, terkhusus pada tes kemampuan verbal analogi. Tes analogi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita dalam mengartikan makna, fungsi, dan pemakaian kata yang mempunyai padanan hubungan fungsi atau analogi dengan kata yang ditulis. Pengetahuan yang luas akan semakin memudahkan kita dalam menghubungkan kata satu dengan kata yang lain. Oleh karena itu, perbanyak pengetahuan dengan membaca koran, majalah, buku, dan sumber-sumber lainnya. Ada banyak tipe-tipe analogi. Yang pertama ada tipe urutan, kedua ada definisi, yang ketiga ada tipe ukuran, yang keempat ada tipe golongan, yang kelima ada tipe habitat, yang keenam ada tipe sebab akibat, yang ketujuh ada tipe sifat objek, yang kedelapan ada tipe fungsi objek, yang kesembilan tipe asosiasi objek, dan yang kesepuluh adalah tipe media. Di sini terdapat contoh-contohnya, bisa teman-teman baca sendiri dan pelajari sendiri, karena di sini kita akan langsung membahas soal agar lebih paham. Soal analogi yang pertama. Yang pertama di sini ada hijau dan laut. Jadi di sini ada yang rumpang, ada titik-titik ya. Jadi tanda sama dengan ini artinya kalian harus menyamakan antara kata yang sebelah kiri dan juga kata yang sebelah kanan. Di sini kita ambil makna hijau. Hijau ini suatu yang identik dengan apa gitu ya. Jika kita lihat di sini rumput identik nggak dengan hijau? Iya, pasti ya. Hutan identik dengan hijau? Iya. Daun identik dengan hijau? Iya. Klorofil identik dengan hijau? Klorofil identiknya dengan daun ya, daun dengan hijau. Lumut juga identik dengan hijau. Jadi yang mana nih, bingung kan? Nah, makanya kita lihat nih, hijau ini pasti akan memiliki makna yang sama dengan yang rumpang yang sebelah sini. Nah, kita lihat juga yang laut ini sebuah tempat ya, sebuah tempat yang mana harus memiliki cerminan dari sifat yang ada di sini, ya, gitu. Nah, di sini kita akan cari terlebih dahulu isi dari rumpang yang sebelah sini. Nah, kita lihat di sini ada pantai. Pantai, apakah memiliki makna yang sama dengan hijau? Tentu tidak, karena hijau merupakan suatu sifat, sedangkan pantai adalah suatu tempat. Kapal apakah memiliki makna yang sama dengan hijau? Tentu tidak juga, karena kapal merupakan suatu transportasi. Sedangkan asin apakah memiliki makna yang sama dengan hijau? Iya, karena asin merupakan suatu rasa, suatu ciri atau suatu sifat. Maka ini merupakan makna yang sama. Asin memiliki makna yang sama dengan hijau. Kemudian ombak ini juga tidak memiliki makna yang sama. Ikan apalagi ya. Nah, jadi satu-satunya kata yang memiliki makna yang sama dengan hijau yaitu asin. Nah, kemudian kita lihat apakah benar asin ini benar-benar jawabannya. Sebenarnya dari sini kita udah tahu ya teman-teman ya. Dari asin saja kita sudah tahu bahwa ini adalah jawaban yang benar. Nah, untuk memastikan lagi, kita bisa lihat daun. Kita samakan nih. Hijau mencerminkan atau hijau identik dengan daun, sama dengan asin identik dengan laut. Nah, sudah jelas ya teman-teman, sangat tepat banget, makanya yang benar adalah C. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yang nomor 2. Ada ijazah dan kelahiran.
ijazah ini sebuah hasil ya dari suatu pendidikan. Nah, kita lihat nih di sini, ini pasti sama dengan ini ya. Sedangkan ijazah pasti memiliki makna yang sama dengan di sini. Nah, kalau ijazah ini sebuah hasil ya, sebuah hasil, maka kita lihat nih yang sebelah sini. Kita cari dulu yang sebelah sini ya. Nah, yang di sini pasti sebuah hasil juga, hasil dari kelahiran. Jadi setelah kelahiran akan menghasilkan apa gitu. Nah, kita lihat di sini, kelahiran akankah menghasilkan bidan? Tentu tidak. Setelah kelahiran akan menghasilkan, kelahiran tentu akan menghasilkan atau mendapatkan ya. Setelah kelahiran maka kita akan mendapatkan akta. Ya, benar ya. Kelahiran akan mendapatkan nama? Belum. Kelahiran akan mendapatkan dokter? No. Akan mendapatkan bayi? No. Karena di sini ijazah ya, bentuk surat ya. Di sini yang paling tepat adalah akta. Kemudian kita cocokkan kelulusan. Setelah kelulusan akan mendapatkan ijazah. Setelah kelahiran akan mendapatkan akta. Tentu ini adalah jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Bogor merupakan kota hujan ya. Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan. Maka di sini juga kita harus mencari suatu julukan untuk suatu kota, karena di sini semuanya kota ya. Di sini terlihat di sini kota semua, makanya kita harus mencari. Di sini kan Bogor memiliki julukan kota hujan kan. Nah, di sini juga kita harus cari ini yang sebelah sini julukan suatu kota. Di sini kota, di sini julukan. Nah, di sini yang sama mana nih yang memiliki makna yang sama? Jambi memiliki julukan Jam Gadang? Tidak. Medan Metropolitan? Tidak. Makassar kapal penisi? Juga bukan. Aceh julukan Serambi Mekah? Iya. Aceh julukannya Serambi Mekah ya. Serambi Mekahnya Indonesia. Jakarta? No. Jadi yang paling benar adalah D. Kita lanjutkan ya teman-teman. Yang nomor 4, panas AC. Ketika panas maka kita menyalakan AC. Ketika dingin kita menyalakan tungku ya. Ini udah jelas banget sih ya di sini. Ketika panas kita menyalakan AC, maka ketika dingin kita nyalakan tungku. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, kemudian bodoh dan bebal ini sama ya, memiliki makna yang sama gitu. Bodoh dan bebal. Jadi kita cari yang maknanya sama. Kaki berjalan tidak, merangkak berlari tidak. Kerdil cebol, berarti kerdil sama dengan cebol ya. Nah ya, ini benar. Putih keruh? No. Jenius, mandir juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah kerdil cebol. Bodoh memiliki makna yang sama dengan bebal. Jadi sama dengan kerdil, sama memiliki makna juga cebol gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal analogi ke-6, patologi penyakit. Patologi ini suatu ilmu ya, suatu ilmu yang mempelajari penyakit. Nah, kita cari juga di sini virus, wabah tidak. Penduduk no. Astrologi perbintangan. Nah, ini astrologi ini suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari perbintangan. Makanya yang paling benar adalah C. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita banyak-banyak baca, banyak-banyak wawasan biar kita juga tahu arti-artinya tuh apa gitu kan. Yang ke-7 ada Singapura. Indonesia dulu. Indonesia, Singapura, Asia. Singapura dan Indonesia ini negara ya teman-teman. Sedangkan ini benua. Nah, kalau dilihat Indonesia dan Singapura ini sama-sama berada di Asia gitu ya. Jadi dua negara yang berada di
satu benua. Nah, di sini kita langsung lihat nomor 1 yang A. Italia, Prancis ini negara, Eropa benua. Jadi Italia dan Prancis ini sama-sama di Eropa. Jadi ya udah jelas lah ya. Ini ada jawaban yang paling benar. Soal nomor 8, di sini ada pisau. Pisau. Televisi radio. Nah, televisi radio ini kan merupakan alat komunikasi ya. Sama-sama fungsinya ya, fungsinya sama ya. Fungsinya merupakan alat komunikasi. Makanya kita harus cari pisau ini fungsi yang sama fungsinya dengan pisau ini apa? Wajan tidak, gunting iya, potong no, iris tidak, taranan juga tidak. Yang paling benar adalah B. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian nomor 9, biji padi makan. Padi biji makan. Jadi padi itu diambil bijinya kemudian dimakan. Nah, sedangkan kelapa diambil kayunya untuk buat rumah ya, buat rumah tentu. Ini nggak mungkin nih. Sapu, daun, hiasan enggak, ketupat enggak, pintu mana ada dari kayu. Itu dari kayu kelapa. Nah, rumah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Ini ada badan dan tulang, ada rumpang-rumpang di sampingnya. Di sini kita bisa cari yang rumpang ini pasti memiliki makna yang sama dengan tulang. Nah, tulang ini kan suatu benda ya, benda. Jadi kita dicari yang sebelah sini, kita cari yang sebelah sini, yang benda juga. Pakaian benda, sehat bukan ya, sehat bukan benda. Kita coret, kita eliminasi. Kain benda, pakaian benda, sehat bukan. Kemudian kita cari yang sebelah sini karena kita punya dua kandidat nih ya, pakaian sama kain kan, ini pakaian juga. Jadi kita cari yang sebelah sini, badan berarti kita cocokkan pakaian, badan berarti kita cari kata penghubungnya, pakaian menyelimuti badan gitu ya. Tulang menyelimuti daun. Tidak ya, salah ya. Kemudian kita cari lagi kemungkinan kedua di sini, kain menyelimuti badan. Bisa jadi ya kain. Kemudian tulang menyelimuti kuat. Tidak ya, tidak sesuai. Kemudian pakaian menyelimuti badan. Tulang menyelimuti sumsum. Ini opsi yang benar ya teman-teman ya. Jadi pakaian menyelimuti badan, tulang menyelimuti sumsum. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ini pakai kompas ya teman-teman, pakai arah angin itu nah yang kayak gini ya, itu kan. Nah, barat daya, kalian bisa lihat di internet ini. Barat daya dan barat laut ini 90 derajat nih jaraknya. Kita lanjutin soal nomor 11. Barat daya, barat laut. Kita cari yang 90 derajat. Ini nggak mungkin ini. Timur laut dengan timur laut dengan timur itu cuma 45 derajat. Gini ya, ini aku kasih tahu utara, timur laut, timur, terus tenggara ya, selatan, barat daya, barat laut. Oke. Ini ya. Barat daya kan ini nih. Mana ya? Ini barat daya kan? Sama barat laut. Nah, ini nih.
Ini kan 90 derajat ini kan. Ini 90 derajat. Nah, arah matanya ini nggak mungkin. Timur laut sama timur laut ini cuma 45 ini. Nah, timur utara dan timur. Nah, ini yang 90 derajat nih. 90 derajat. Jadi yang bener ini. Nah, kalau kita lihat timur laut dan selatan ini banyak banget nih. Lebih nih. Bisa 135 kalau ya. Barat sama timur jauh banget nih, 180. Jadi yang bener C ya teman-teman, C. Oke, kita lanjut. Tirai jendela. Tirai dipakai di jendela, sedangkan spray di kasur. Ini udah jelas ya, udah jelas itu. Kemudian nomor 13, lemas anemia. Lemas itu karena anemia ya, karena punya penyakit anemia. Patuh karena takut. No, patuh kok takut. Senam basket enggak. Tubuh ideal enggak. Bangga prestasi. Bangga karena prestasi boleh. Olahraga sehat. Olahraga sehat tidak. Jadi yang paling benar adalah bangga ya. Lemas karena anemia, bangga karena berprestasi. Gitu. Kita juga harus gitu ya teman-teman ya. Harus bangga, harus prestasi. Kemudian nomor berapa nih? Nomor 14, massa kilogram. Massa kilogram, massa ini nimbangnya pakai kilogram, satuannya kilogram. Sedangkan suhu satuannya Fahrenheit. Iya benar. Ya, udah jelas ya yang A. Kemudian kita lanjut ke nomor 15. Di sini ada api abu. Api membakar akan menjadi abu ya. Api membakar akan menjadi abu. Es mencair akan menjadi salju, nggak mungkin. Mengalir, no. Salju mencair akan menjadi es, tidak juga. Air ini kayaknya bener deh. Air ini kan dampak ya, dampaknya abu. Ini dampaknya basah. Ini ya, dampaknya basah. Jadi air kalau kena dampaknya basah gitu. Jadi ini badai sama angin tuh satu kesatuan ya Kak. Jadi yang paling benar adalah D. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Banyak-banyak latihan jadi kita bisa nalarnya lebih cepat gitu. Kemudian ini ada umbi batang, kentang, umbi batang. Kentang ini kan berkembang biaknya pakai umbi ya. Kentang berkembang biak dengan umbi. Kita lihat di sini, kita bacanya kan dari sini ya. Tadi aku ngertiinnya, aku kasih kalimatnya kan kentang berkembang biak dengan umbi batang. Jadi dari sini dulu ke sini. Nah, kita lihat nomor 1 nih, bambu. Bambu berkembang biak dengan tunas. Sama kan? Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Sama dengan bambu berkembang biak dengan tunas. Kecap kedelai. Kecap dari kedelai, tidak kan? Manggar kelapa, tidak. Biji kacang, tidak. Ketela pohon, tidak juga. Berarti yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal analogi ke-17. Tukang gergaji palu. Nah, tukang gergaji sama palu ini kan alatnya tukang ya, alat tukang. Nah, yang A, guru kapur, topi kapur, topi topi.
Tukang obat stetoskop nggak mungkin. Penulis kuas cat, untuk apa penulis pakai kuas dan cat? Montir obeng dan tang, nah ini benar nih. Penari topi selendang, belum tentu pakai topi sama selendang. Jadi yang paling benar adalah montir punya obeng, punya tang. Oke, kita lanjutin. Soal analogi nomor 18 ada basah air. Basah karena air ya. Jadi basah karena air. Jadi air ini menyebabkan basah atau basah karena air. Kita lihat yang pertama. Bakar api. Terbakar karena api akan membakar. Jadi ini kayaknya benar nih, punya makna yang sama ya. Air membuat basah, api membuat terbakar. Kering tanah tidak, putih pucat tidak, dingin tidak, lembab tidak. Nah ini yang paling benar ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian sudah yakin, ini kan udah maknanya udah sama banget sih ya. Udah sangat yakin, kalian bisa langsung udah coret aja yang benar gitu. Tapi kalau ada yang dia ngecoh, kayak tadi ada juga yang ngecoh tadi ya, apa tadi, nah itu kalian satu-satu dulu periksa sampai bawah. Tapi kalau kayak gini kan ini udah jelas banget maknanya, udah ini aja gitu, biar menghemat waktu kalian. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Gigi odol, sikat gigi. Ini termasuk sebab akibat nih kayaknya, tipe analogi sebab akibat, karena gigi ini kan digosok ya, gosok menggunakan odol dengan menggunakan sikat gigi. Oh ini gigi digosok memakai odol dengan menggunakan sikat gigi. Kita cari yang ini, donat. Ini kayaknya donat penggorengan ini kayaknya nih. Donat digoreng dengan minyak menggunakan wajan. Ini kan ini ya. Ini kan alat ini nih. Ini alat ya. Nah, kita lihat nih. Alat di sini yang mana ya alat? Goreng no, donat no. Jadi ini ya. Nah, di sini kan ini subjeknya ya, subjeknya gigi. Nah di sini subjeknya gigi. Nah ini nih, ini semuanya sama. Jadi kita fokusnya tinggal ke sini. Minyak terigu manis odol. Odol ini kan donat, minyak, wajan. Bahan ya, ini kan bahan untuk sikat gigi ya, bahannya ini bahannya untuk sikat gigi yang ditempelin di sini kan bahannya. Nah ini kalau manis nggak mungkin kan manis. Kemudian minyak sama terigu. Nah kalau untuk menggoreng ya, ini kita cari kalimat yang tepat. Donat digoreng ya, digoreng dengan minyak dengan menggunakan wajan. Nyambung ya teman-teman ya. Sedangkan ini donat digoreng dengan terigu menggunakan wajan, tentu tidak. Maka yang paling benar adalah A. Tuh. Kita lanjut ke soal nomor 20. Kulit dan sisik. Sisik ini adanya di kulit ya. Rusa adanya di singa. No. Ini sama-sama hewan. Genteng ada di atap, iya nih, benar. Tanah ada di cacing, no. Simfoni ada di musisi, enggak. Tunas ada di daun, enggak juga. Berarti yang benar adalah atap. Atap ada di genteng. Atau kalau kita mau bacanya tuh kulit disusun oleh sisik-sisik ya. Atap disusun oleh genteng gitu. Oke, itu tadi ya teman-teman ya.
kita sudahin, kita cukupin dulu materi kita sama pembahasan soal-soal kita. Nanti kita lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di komentar, nanti bakal kami evaluasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan kami jawab di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.